Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman belajar saya selama mempelajari pembelajaran agenda 1, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuliana Tahir, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 45 tahun 2025. Pada Learning Journal Agenda 1, kita akan membahas sikap dan perilaku bela negara. Pada Agenda 1, secara garis besar, kita akan mempelajari 3 hal pokok. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kalian membuktikan bahwa mencintai dan membela Indonesia tidak memerlukan seragam dan tidak harus berada di Indonesia, tapi dimanapun kalian berpijak, kalian tetap bisa membanggakan dan membela Indonesia. Dalam tugas wawasan kebangsaan, kami membuat podcast Bangga Berbangsa Indonesia yang menegaskan peran penting generasi muda bagi bangsa. Dari pembelajaran ini, saya semakin paham arti cinta tanah air dan bela negara. Saya juga mendapat kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan teman-teman saya yang berada jauh di ibu kota. Pesan saya, mari kita amalkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Isu strategis kontemporer adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, mass communication, terorisme atau radikalisme, narkoba, cybercrime, money laundering, dan masih banyak lagi. Nah, melalui pembelajaran analisis isu kontemporer, saya semakin menyadari bahwa fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti maraknya judi online, penyalahgunaan narkoba, hingga radikalisme, itu tidak bisa dipandang sebagai masalah sederhana, melainkan ancaman serius bagi ketahanan bangsa. Nah, pembelajaran ini memperkuat tekad saya untuk menjaga integritas dan menumbuhkan kepedulian. Materi yang terakhir ialah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat rumusan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selama mengikuti agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Pada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara,
Saya belajar bahwa cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, dan kesadaran berbangsa dan bernegara harus menjadi dasar sikap setiap ASN. Dalam materi analisis isu kontemporer, saya semakin memahami pentingnya kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sementara pada materi kesiapsiagaan bela negara, saya mendapatkan pemahaman bahwa sejatinya individu dapat menunjukkan sikap bela negara melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna, seperti menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan olahraga kecil secara rutin, serta disiplin dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, hal-hal kecil seperti itu merupakan wujud nyata bela negara. Karena dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara. Sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.